Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Bu Alfia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kata dasar dan kata berimbuhan. Ini sebenarnya eh, pembahasan mendasar ya dari bahasa Indonesia gitu. Karena pastinya kalian sudah belajar ini dari bangku SD, kata dasar dan kata berimbuhan. Namun, ya Bu Alfia yakin kalian pasti banyak yang belum bisa membedakan gitu, mana kata dasar, mana kata berimbuhan. Nah, kali ini Welpi akan menerangkan lebih jauh ya, lebih jelas dan lebih rinci mengenai kata dasar dan kata berimbuhan. Oke, kita masuk ke pembahasan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu kata dasar gitu ya? Jadi kata dasar diartikan sebagai dasar ya dari pembentukan kata yang lebih besar. Misalnya kita mau membentuk sebuah frasa ya. Frasa itu kan di atasnya kata gitu, atau klausa, atau lebih besar lagi kalimat gitu. Nah, kata dasar ini dia itu sebagai dasar pembentukan. Jadi sebelum ada kata berimbuhan nih, itu ada kata dasarnya terlebih dahulu gitu. Jadi kata berimbuhan tidak akan ada kalau tidak diiringi dengan kata dasar ya. Nah, kata dasar merupakan jenis kata yang dapat berdiri sendiri dan tersusun atas morfem atau gabungan morfem. Jadi, kata dasar ini dia punya makna walaupun berdiri sendiri. Misalnya, kata tidur itu punya makna gitu. Nah, berbeda halnya jika hanya imbuhan saja, imbuhan ber misalnya. Ber itu punya makna nggak kalau hanya Bu Alfia tulis ber gitu kan tidak ada maknanya. Sedangkan kata dasar itu dia bisa berdiri sendiri dan punya makna walaupun dia tidak diberikan imbuhan atau belum diperluas atau diberikan tambahan gitu ya. Contohnya misalnya makan itu punya makna, dimakan itu punya makna ya. Nah, makan dan dimakan itu berbeda maknanya. Nah, nanti akan kita bahas di salindia berikutnya gitu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, ini ciri-ciri kata dasar. Yang pertama itu merupakan satuan paling kecil dan mempunyai makna sendiri ya. Jadi sebelum diberikan imbuhan, ini kata dasar adalah satuan paling kecil gitu. Kalau misalnya huruf kan tidak ada maknanya ya gitu. Kalau misalnya kita berbicara dengan satuan paling kecil itu kan huruf atau fonologi gitu. Nah, tapi itu tidak ada maknanya. Sedangkan kalau kata dasar itu sudah memiliki makna gitu. Nah, yang kedua, ciri yang kedua itu dasar dari pembentukan kata, baik itu kata yang memiliki imbuhan atau kata yang merupakan kata turunan. Nah, jadi ketika diberikan imbuhan dia masih ada maknanya, nah, itu dari dasar dari pembentukan kata imbuhan atau dasar dari kata turunan juga gitu ya. Nah, selanjutnya ciri yang ketiga, jika mendapat tambahan atau imbuhan, maka kata dasar akan mengalami perbedaan makna. Seperti yang tadi Bu Alvia bilang, kata makan dan dimakan itu pasti punya makna yang berbeda. Ya. Terus misalnya sekolah dan bersekolah itu punya makna yang berbeda. Karena apa? Karena kata dasarnya itu sudah mengalami perubahan, ya sudah ditambahkan imbuhan. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, kumpulan dari kata dasar dapat menjadi suatu kesatuan kalimat tanpa perlu dibubuhi imbuhan. Jadi kumpulan dari kata dasar nih ya, kata dasar nih dikumpulkan gitu sehingga menjadi sebuah kalimat. Nah, itu punya makna.
atau bisa menjadi sebuah kalimat tanpa harus dibubuhi atau disematkan kata imbuhan. Contoh, misalnya, saya sedang makan. Nah, itu kan semuanya kata dasar ya, tidak ada imbuhannya gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah kalimat. Ya, beda halnya dengan saya sedang makan makan nasi gitu ya. Saya sedang makan nasi di dapur, misalnya saya sedang makan nasi di dapur dengan apa ya? Oh enggak, kita cari yang sederhana saja. Saya bersekolah di SMPN 141 Jakarta. Nah, kata bersekolah itu kan merupakan kata imbuhan, ya kan? Nah, itu sudah sebelum menjadi kalimat, itu kata bersekolah itu sudah diberikan tambahan imbuhan gitu. Baru bisa menjadi sebuah kalimat. Atau kalau misalnya tidak diberikan imbuhan, kata dasar semua gitu ya. Saya akan saya akan pergi ke sekolah gitu. Nah, ke sekolah, ke-nya itu kan kata depan ya, bukan bukan imbuhan. Gitu. Nah, seperti itulah ya bayangan dari kata dasar. Bu Alfia yakin kalian sudah paham ya mengenai kata dasar karena memang dia paling mudah gitu. Dia bisa berdiri sendiri tanpa dibubuhi imbuhan atau tambahan lain. Nah, selanjutnya nih contoh-contoh kata dasar ya. Ada sekolah, ada rumah, ada bulan, ada mobil gitu. Nah, ini kan merupakan kata-kata dasar yang belum diberikan imbuhan sama sekali atau belum diberikan tambahan ya. Ada bunga, ada air, ada radio gitu. Mungkin yang lebih rumit itu ketika sudah diberikan imbuhan. Karena imbuhan banyak sekali ragamnya ya. Nah, kita belajar dulu nih mengenai pengertian imbuhan itu apa sih gitu. Kata berimbuhan itu apa sih Bu Alfia? Nah, kata berimbuhan adalah kata dasar yang tadi itu ya kata dasar yang telah diberi imbuhan baik itu awalan. Ya, jadi imbuhan itu ada awalan, ada sisipan ya. Sisipan itu berarti letaknya di tengah, ada akhiran serta ada gabungan gitu ya awalan dan akhiran. Karena pemberian imbuhan tersebut, maka kata turunan mengalami pergeseran makna. Ya, yang sudah Bu Alfia tadi contohkan gitu ya, makan dan dimakan itu punya arti yang berbeda. Sekolah dan bersekolah itu punya makna yang berbeda gitu ya. Pakai, memakai, dipakai, terpakai itu masing-masing punya makna yang berbeda ketika sudah diturunkan gitu ya, sudah diberikan imbuhan. Nah, kita masuk ke awalan terlebih dahulu. Ya, jadi awalan itu yang pertama ada ber. Fungsi awalan ber adalah membentuk kata kerja intransitif. Berarti kalau kata kerja intransitif itu dia kata kerjanya itu bisa apa namanya? Kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya dalam pembentukan kalimat. Nah, awalan ber ini itu ada 3 variasi bentuk. Ada ber, ada be, dan ada bel. Ya, kita coba lihat nih, kita coba lihat satu-satu ya. Jika awalan ber ini
tidak berubah ya, tidak berubah gitu ya. Artinya awalannya itu tetap ber, itu digunakan secara umum ya. Pokoknya semua konsonan yang tidak dengan b atau bel itu awalannya tetap ber ya, berarti selain konsonan r. Contohnya apa? Contohnya nih, berlibur gitu ya. Nah, dia kan diawali dengan konsonan L kan. Nah, makanya dia itu tetap ber gitu. Lalu berguna. Nah, ini kan guna ya, diawali dengan konsonan G. Maka tetap berguna gitu. Awalannya tetap ber. Bertiga gitu, diawali dengan konsonan T. Beda halnya jika dia diawali atau dimulai dengan konsonan R ya, atau suku pertamanya mengandung bunyi R. Beragam. Nah, dia itu berubah menjadi B gitu. Karena apa? Karena tidak mungkin R-nya itu double gitu ya, atau dua gitu. Jadi tidak mungkin beragam gitu, tidak mungkin. Jadi dia berubah menjadi be gitu. Karena penulisannya tidak mungkin R-nya itu dua ya. Lalu selanjutnya suku pertamanya mengandung bunyi R. Contohnya apa? Kerja, ternak, cermin. Nah, ini kan ada ER nih di sini. Ya. Maka dia itu awalan bernya itu berubah jadi be. Ya, beragam, beracun, berevolusi, lalu bekerja, beternak, bercermin gitu. Jadi bukan bekerja, bukan berternak, bukan bercermin, melainkan bernya itu diganti menjadi be. Ya, R-nya dihilangkan. Lalu ketika kata dasarnya itu adalah ajar, maka bernya itu berubah menjadi bel. Ya, jadi belajar, bukan berajar, bukan berajar, bukan. Tapi belajar. Ya, diubah nih hanya khusus yang kata dasarnya itu ajar. Oke. Jadi ingat, ber itu ada 3 variasi bentuk, ada ber, ada be, dan bel. Nah, masuk ke awalan per. Awalan per itu juga sama dengan awalan ber. Ya, dia ada 3 variasi bentuk. Ya, ada per, ada pe, ada pel. Ketika konsonan yang tidak dimulai dengan awalan R gitu ya, tidak dimulai dengan konsonan R, maka dia itu tetap per. Ya, contohnya percepat, perketat, pertegas gitu. Jadi pernya itu tidak berubah menjadi pe atau pel, ya tetap gitu. Nah, beda halnya jika dimulai dengan konsonan R. Kalau dia dimulai dari konsonan R, otomatis berubah menjadi pe. Tidak mungkin R-nya itu dua gitu ya, perendah gitu, R-nya double. Nah, makanya di sini variasi bentuknya menjadi pe gitu. Jadi awalannya itu menjadi pe, bukan per lagi. Lalu yang ketiga itu sama seperti ber tadi gitu ya. Kalau misalnya kata dasarnya itu adalah kata ajar, maka jadinya pelajar, bukan perajar. Ya, jadi berubah menjadi pel. Ya, ini khusus kata dasar ajar, sama seperti ber tadi ya. Oke, ini awalan per. Nah, biasanya fungsi awalan per itu adalah membentuk kata kerja perintah. Ya, fungsinya itu membentuk kata kerja perintah. Oke, selanjutnya adalah imbuhan me atau awalan me. Ya, awalan me ini adalah imbuhan yang paling produktif karena banyak kata dasar yang bisa dibubuhi ya atau disematkan dengan awalan me gitu. Ketika dia disematkan oleh awalan me pasti punya makna. Nah, makanya di sini dibilang fungsi awalan me itu adalah imbuhan yang produktif.
Nah, me itu punya banyak variasi bentuk ya, ada 6. Kalau tadi ber dan per itu hanya ada 3. Nah, ini me ini ada 6 gitu. Yang pertama, dia itu tetap ya menjadi me. Yang kedua, dia itu berubah menjadi mem, dan yang ketiga berubah menjadi men. Nah, nanti juga ada tuh berubah menjadi men, berubah menjadi meng, dan berubah menjadi menge. Ya, tapi kita bahas dulu ketiga ini, me, mem, dan men. Oke, ketika kata dasar dimulai dengan konsonan R, L, W, dan Y, ya, serta konsonan sengau M, N, N, dan eng, maka dia itu tetap awalannya itu me, ya, tidak berubah. Jadi ketika kalian mau mudah gitu ya membaca R, L, W, Y gitu ya, M, N, eng, nah kalian bisa menyebutnya gitu ya, menghafalnya dengan rewel ya yang mana gitu. Jadi bisa kalian berikan singkatan-singkatan gitu ya, yang bisa memudahkan kalian gitu. Ini kan kalau rewel gitu ya, vokalnya dihapus gitu, jadi RWL. Ya itu Y gitu ya. Yang mana itu bisa N dan ang gitu ya, mana itu M dan N. Nah itu agar memudahkan kalian saja. Nah, kata-kata yang dimulai dengan konsonan tersebut itu tetap awalannya tetap me. Jadi contohnya itu ada merasa, ya, ada melihat, ada mewisuda, ada memerah, dan menyala. Ya, jadi tidak ada perubahan bentuk. Nah, selanjutnya ketika ada kata dasar yang dimulai atau diawali dengan konsonan B, P, F, dan V, maka dia itu berubah menjadi mem. Ya, contohnya membawa, memfitnah, memvonis gitu. Tapi ada pengecualian ketika konsonannya itu diawali dengan huruf P. Nah, ketika kata dasarnya itu awalannya konsonan P, maka P-nya itu luluh atau hilang. Jadinya hanya memnya saja, memilih gitu, bukan mempilih, bukan mempilih, tapi memilih. Ya. Jadi P-nya itu dihilangkan. Nah, selanjutnya kata imbuhan men digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan D, T, C, J, H, dan Z. Ya. D, T, C, J. Oke, nah ini berubah gitu ya menjadi men. Contohnya D, mendengar. C, mencoba. Ya. C, cuci. Kata dasarnya cuci gitu. Jadinya tuh mencuci, bukan menyuci. Ya. Nah, beda halnya dengan menyontek gitu. Nyontek itu kata dasarnya tuh sontek, bukannya contek. Jadinya dia menyontek bukan mencontek. Ya, karena kan tadi kata dasar yang diawali dengan apa namanya? Oh, nanti ya belum dijelaskan. Kata dasar yang diawali dengan kata huruf S itu jadinya men gitu. Jadi menyontek. Nah, salah kalau ada yang menulis menyontek itu kata dasar atau diawali dengan kata dasar contek itu salah gitu. Lalu jual, jadinya menjual. Ya. Terus ini ada mensyukuri ya. Ini tidak terlihat ya Bu Alfia, harus harus ke belakang dulu baru terlihat gitu. Mensyukuri. Nah, terus yang sebentar nih Bu Alfia geser ya. Yang selanjutnya itu ada zakati ya, menzakati. Jadi menzakati itu diberikan imbuhan men ya.
Nah, kecuali ini ada pengecualian juga ketika dia kata dasarnya diawali huruf T ya, maka T-nya itu hilang. Ya, luluh. Jadinya menarik bukan mentarik. Jadinya menari bukan mentari. Ya, kata dasarnya kata tari gitu. Tapi ketika dia diberikan awalan me, jadinya menari bukan mentari. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita masuk ke me selanjutnya. Ya, ada men, ada meng, dan ada menge. Kita lihat. Men, sekarang men dulu. Digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan S. Yang tadi Bu Alfia bilang, sontek gitu ya. Lalu misalnya sisir. Nah, itu kan S-nya itu tidak diwujudkan. Hilang. Ya, contohnya apa? Singkir kata dasarnya jadi menyingkir. Singkat jadi menyingkat. Sambar jadi menyambar gitu. Jadi S-nya itu hilang, berubah jadi men. Selanjutnya meng. Nah, meng ini digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan K, G, H, KH ya, atau kalau bahasa Arabnya ho gitu ya, KH, serta vokal A, I, U, E, O. Jadi ingat, K, G, H, K, H, A, I, U, E, O itu berubah menjadi meng. Tapi ada pengecualian. Kalau dia diawali dengan konsonan K, ini hanya K ya, maka K-nya itu hilang. Ya, atau lulu, jadinya meng aja gitu. Jadi bukan mengkirim, tapi mengirim. Sedangkan yang lain itu tetap. Contohnya gali, menggali. Hitung, menghitung. Ya, hayal, menghayal. Atur, mengatur. Iris, mengiris. Gitu. Jadi pengecualian hanya huruf K saja yang hilang. Lalu selanjutnya menge. Nah, menge ini digunakan pada kata-kata yang hanya bersuku satu ya. Kalau bersuku satu biasanya kan dia hanya 3 huruf ya. Tik, bom, cat, tes gitu. Jadi mengetik, mengebom gitu ya, mengecat atau mengetes. Ini bisa kalian lihat sendiri ya, mengetik ya, tik kata dasarnya. Bom, cat gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Untuk imbuhan me, jadi imbuhan me itu punya 6 variasi bentuk yang beda-beda dan kalian itu harus mengetahui gitu ya huruf konsonan apa saja yang bisa membedakan variasi bentuk tadi gitu yang sudah Bu Alfia bilang. Lalu selanjutnya ada awalan di dan ke. Nah, awalan di dan ke ini tidak mempunyai variasi bentuk, jadi dia hanya satu ya, ya sudah di ke gitu. Namun yang harus diperhatikan ini tuh jangan sampai salah ya, ada di sebagai awalan, ada di sebagai kata depan. Begitupun sebaliknya, ada ke sebagai awalan dan ada ke sebagai kata depan. Cara membedakannya bagaimana? Mudah sekali ya. Cara membedakannya ketika hurufnya itu digabung ya, digabung gitu ya, tidak terpisah, maka itu di sebagai awalan. Ya, punya fungsi sebagai awalan ya. Ketika di-nya itu dipisah, contoh di sekolah, di rumah. Nah, di tersebut ya, itu fungsinya sebagai kata depan. Jadi biasanya kalau di itu sebagai awalan dia digabungkan atau diiringi dengan kata kerja gitu. Sedangkan kalau misalnya kata depan, dia biasanya diiringi dengan kata tempat ya. Oke, sampai sini bisa membedakan ya antara di dan ke sebagai awalan, di dan ke sebagai kata depan. Contohnya apa? Ditangkap, ditulis, dipakai, dibina. Nah, ini semua
huruf-hurufnya dirangkaikan gitu, tidak terpisah ya, karena ini menunjukkan kata kerja semua gitu, tangkap, tulis, pakai. Tuh. Nah, sedangkan kalau keluar, ketiga, keempat, ketipu gitu ya, ini juga merupakan awalan, tidak terpisah ya, kecuali dia itu menunjukkan tempat gitu ya, keluar rumah gitu, ke atas meja gitu, ke belakang dapur. Nah, itu kan semuanya menunjukkan tempat, maka penulisannya harus terpisah dan merupakan kata depan, bukan awalan. Kalau awalan seperti contoh yang Bu Alfia berikan, ini tuh di apa? Dirangkai ya, dirangkai kata-katanya. Oke, selanjutnya awalan ter. Oke, awalan ter itu juga merupakan awalan yang produktif. Kenapa? Banyak sekali kata dasar yang bisa disematkan dengan awalan ter. Nah, awalan ter ini ditulis dengan merangkai di muka kata yang diimbuhinya. Gitu. Dia ada dua variasi bentuk ya. Ter itu mempunyai dua variasi bentuk. Yang pertama itu ter, yang kedua itu te. Nah, sama ya, sama seperti imbuhan-imbuhan lain, ketika dia diawali dengan konsonan R, huruf konsonan R, maka itu berubah jadi te, bukan ter ya. Jadi penulisan R-nya itu tidak dua kali ya. Contohnya kalau ter di sini ada angkat jadi terangkat, terbiasa ya, biasa jadi terbiasa. Terus lena jadi terlena, kejut jadi terkejut gitu. Nah, beda halnya ketika konsonannya itu diawali dengan huruf R. Contohnya rasa, rawat, rendam, ya robek gitu. Nah, dia itu jadinya te, ya bukan ter lagi, te. Nah, ini untuk terendam nih Bu Alpia salah nih, harusnya te, yang dimerahkan itu te. Nah, ingat ya, robek itu tuh kata dasarnya robek, bukan sobek. Ya, robek. Oke, awalanter sudah memahami ya, sampai sini dia eh, hanya punya dua variasi bentuk ya, mudah sekali membedakannya. Lalu selanjutnya awalan se. Nah, awalan se ini dia hanya punya tidak punya variasi bentuk ya, jadi hanya satu, hanya se. Nah, biasanya fungsinya itu membentuk kata keterangan. Misalnya sebotol, sepertiga gitu ya. Lalu se-Indonesia, sebesar, sepulang. Dan sama seperti awalan ter, dia itu dirangkaikan hurufnya ya. Tidak terpisah karena membentuk sebuah keterangan. Jadi sebotol, sepertiga, se-Indonesia gitu. Itu dirangkai, digabung penulisannya. Nah, selanjutnya ini sisipan. Yang namanya sisipan berarti disisipi ya, adanya di tengah-tengah gitu. Sisipan L, sisipan M, sisipan R tidak mempunyai variasi bentuk ya. Ketiganya merupakan imbuhan yang tidak produktif karena dia hanya bisa disematkan ya atau didampingi dengan kata dasar tertentu saja gitu ya. Jadi tidak semuanya bisa. Contohnya ya, tapak, kata dasarnya tuh tapak, ketika dia disisipkan el ya l itu jadi telapak ya. Lalu kalau misalnya em, contohnya apa? Kata dasarnya tali. Ketika dia disisipkan gitu ya atau m jadinya temali. Nah, di sini nih ya temali nih. Selanjutnya ya er.
gitu. Gigi, kata dasarnya gigi. Ketika dia diberikan sisipan er, maka berubah menjadi gerigi. Gitu. Jadi sisipan itu adanya di tengah, pertengahan, di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah kata dasar gitu. Namanya juga sisipan kan, disisipi gitu, disisipkan. Nah, lalu selanjutnya ada akhiran. Nah, akhiran ini punya empat, ya, punya empat bentuk. Ada kan, ada akhiran kan, ada akhiran i, ada akhiran an, ada akhirannya. Ya, kita bisa lihat di sini kata dasar guna diberikan akhiran kan jadi gunakan. Lalu padam diberikan akhiran kan jadi padamkan, gitu ya. Lalu akhiran i di sini ada kata garami, ada tembaki, ada kunjungi, ada hormati. Nah, itu mudah ya karena hanya diberikan akhiran saja. Lalu ada akhiran an, tulisan, makanan, lukisan, bacaan gitu ya. Jadi sebenarnya akhiran itu paling mudah karena tidak ada variasi bentuk seperti awalan. Lalu nya, bukunya. Nah, ini biasanya menggantikan kata ganti ya. Kata ganti penunjuk, kata ganti orang gitu. Bukunya, tenggelamnya, lalu uangnya gitu. Nah, yang banyak ragamnya itu adalah penggabungan imbuhan. Kita bisa lihat sendiri ya. Penggabungan imbuhan sebenarnya kalian sudah bisa memprediksi jika sudah diberitahu ya atau diperlihatkan sebuah kalimat gitu. Kalian pasti sudah bisa menebak kata dasarnya. Nah, di sini penggabungan keimbuhan itu ada berkan, ada beran gitu ya, ada perkan, ada peri, ada mekan, ada mei gitu, ada memper, ada memperkan, ada memperi gitu. Di aja di awalan di dan akhiran itu tuh ada di per, ada di i, ada di kan, ada di perkan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di sini gitu. Banyak ada di per i, banyak sekali ragamnya jika penggabungan imbuhan gitu. Nah, penggabungan imbuhan ini juga memiliki makna yang berbeda nantinya. Ya, contohnya gini, contohnya ya. Kata sebelah. Ketika diberikan imbuhan ber, maka bersebelah. Ketika digabungkan awalan dan akhiran menjadi bersebelahan, itu punya makna berbeda dengan bersebelah gitu. Lalu sekolah, ya bersekolah, disekolahkan, menyekolahkan itu kan punya makna yang berbeda gitu. Nah, jadi masing-masing kata sebenarnya itu bisa dilihat dari kata dasar dan kata imbuhannya. Ketika dia menduduki fungsi kata dasar, maka maknanya apa? Ketika dia sudah diberikan tambahan, maka punya pergeseran makna. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Oke, contoh kata berimbuhan nih Bu Alvia sudah ringkas ya, sudah kalau yang tadi mungkin sudah ada di sebelum-sebelumnya gitu ya, tapi ini lebih banyak dan berbeda dari sebelumnya. Nah, ini awalan ya. Awalan ber ada bermain, lalu awalan me ada menyanyi, lalu awalan pe itu ada penceramah, awalan ter itu ada tersambar, awalan se itu ada seekor. Ya. Lalu di sisipan itu awalan tapak jadi telapak, awalan getar jadi gemetar, dan awalan suling jadi seruling. Ya, itu beda ya dengan yang tadi. Oke. Lalu akhiran. Kata dasar lukis jadi lukisan,
kata dasar makan jadi makanan, kata dasar jalan jadi jalankan, dan kata dasar kasih jadi kasihi. Yaitu hanya akhirannya saja gitu ya, disematkan imbuhan akhiran. Lalu awalan akhiran ini kata maaf gitu ya, kata dasar maaf jadi memaafkan, kata dasar perang jadi peperangan, kata dasar apa nih tidak terlihat ya. Sebentar. Kata dasar ikut ya jadi mengikuti, ini ada imbuhan me dan i gitu ya. Terus kata dasar pergi jadi bepergian, kata dasar sempat jadi kesempatan ya. Oke. Sampai sini sudah paham ya mengenai kata dasar dan kata imbuhan gitu. Sebenarnya untuk membedakan kata dasar dan kata imbuhan itu mudah karena kita tinggal lihat saja apakah ada awalannya atau ada sisipannya atau ada akhirannya gitu. Tapi yang membuat rada sulit itu adalah pergeseran maknanya. Maka kita harus punya KBBI ya. Kita harus punya KBBI maupun itu daring ya, sekarang itu sudah ada. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ada dalam bentuk daring, kalian bisa unduh ya di HP kalian gitu agar nanti memudahkan kalian untuk mencari makna kosakata tersebut ya. Tapi di dalam kamus gitu ya, yang namanya kamus, ketika kalian ingin mencari makna kata, yang kalian cari adalah kata dasarnya, bukan yang sudah diberikan imbuhan gitu ya, tidak akan bertemu gitu. Jadi kalau misalnya ingin mencari makna kata bersekolah itu carinya di kata dasar sekolah gitu, bukan langsung tulis bersekolah, itu tidak akan ditemukan gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Jika tidak, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan membedakan apa kata dasar dan apa kata berimbuhan. Oke, Bu Alfia yakin kalian pasti bisa. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, Bu Alfia mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.